Kisah ini menceritakan Alina, seorang wanita yang dipaksa menikah dengan Yusuf, seorang ustaz yang tulus dan penuh kesabaran. Pernikahan yang dimulai dengan kebencian berubah menjadi perjalanan penuh emosi ketika cinta Yusuf perlahan-lahan meruntuhkan dinding hati Alina. Namun, kebahagiaan mereka diuji oleh tragedi yang merenggut Yusuf, meninggalkan Alina dengan kenangan yang tak terlupakan dan seorang anak yang menjadi simbol cinta mereka. Akankah Alina mampu bangkit dari duka dan melanjutkan hidup dengan cinta yang Yusuf tinggalkan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus mendapatkan cerita inspiratif lainnya. Doa terbaik untuk bunda-bunda semua. Semoga selalu diberkahi pahala berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Takdir yang terjal. Langit sore di kota besar itu memancarkan cahaya keemasan, namun hati Alina terasa gelap gulita. Alina, seorang wanita muda dengan mimpi besar, hidup di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur. Bersama Darrell, kekasihnya yang ambisius dan tampan, ia membangun angan-angan akan masa depan yang penuh kebahagiaan. Mereka merencanakan segala hal, karir gemilang, rumah kecil yang nyaman, dan perjalanan panjang ke berbagai tempat indah. Namun, semua itu hancur dalam sekejap saat telepon dari ayah Alina memanggilnya pulang. "Ayah sakit?" Alina bertanya dengan suara gemetar, takut akan jawaban di ujung sana. Tapi bukan penyakit yang membuat ayahnya memanggilnya, melainkan perintah. "Kamu harus menikah dengan Yusuf," ujar ayahnya tegas. Yusuf adalah ustaz muda di desa mereka, terkenal karena kebaikannya, namun sama sekali tak dikenal oleh Alina. Alina hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel, sementara air mata mulai membasahi pipinya. Ketika Alina menolak, ayahnya membentak dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Kamu pikir aku bercanda, Alina? Ini untuk kebaikanmu. Darrell itu hanya membawa bencana," katanya. Alina tak pernah tahu apa yang ayahnya bicarakan. Baginya, Darrell adalah segalanya. Tapi bagi ayahnya, Darrell adalah ancaman. "Ayah tidak akan izinkan kau menikahi pria tanpa agama itu," katanya penuh kemarahan. Malam itu, Alina mengemasi barang-barangnya dengan perasaan hancur. Ia memandang foto-foto Darrell di layar ponselnya, berusaha menyimpan setiap detail wajah pria yang ia cintai dalam ingatannya. Namun, di belakang kepalanya, suara ayahnya terus menggema. Ia tahu ia tak punya pilihan. Sebagai anak perempuan satu-satunya, ia merasa terperangkap oleh tradisi yang membelenggunya. Hari pernikahan itu tiba. Dalam balutan gaun pengantin sederhana, Alina berdiri di depan Yusuf, pria yang sama sekali tak ia kenal. Yusuf tersenyum lembut, tapi senyum itu tidak memberikan kehangatan apapun pada hati Alina. Sepanjang prosesi, Alina hanya bisa menangis dalam diam. Hatinya masih memanggil nama Darrell, sementara kenyataan yang pahit memaksanya untuk menerima Yusuf sebagai suaminya. Bagian 2. Jejak luka masa lalu. Desa kecil itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota yang selama ini menjadi rumah bagi Alina. Rumah Yusuf yang sederhana berdiri di antara ladang hijau, dengan suara burung yang menjadi pengganti deru kendaraan. Namun, bagi Alina, keheningan itu terasa seperti penjara. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis seperti ini. Setiap pagi, ia duduk di jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong, berharap suatu keajaiban akan membawanya kembali ke kota. Yusuf, pria yang kini menjadi suaminya, selalu bersikap lembut. Ia memberikan ruang bagi Alina, tak pernah memaksakan apapun. Tapi justru sikap itu membuat Alina semakin terluka. Yusuf adalah pria yang baik, namun ia bukan Darrell. Ketika Yusuf mencoba mengajaknya berbicara, Alina hanya menjawab dengan kata-kata singkat. Yusuf memahami, tapi kesedihan itu terlihat jelas di matanya. Di malam hari, Alina sering menangis dalam diam. Setiap sudut rumah Yusuf terasa asing baginya. Ia merindukan apartemen kecilnya di kota, tempat ia dan Darrell sering menghabiskan waktu bersama. Ia bahkan masih menyimpan sebuah kalung pemberian Darrell, tersembunyi di bawah bantalnya. Setiap kali ia memegangnya, ia merasa seolah-olah Darrell masih ada di sisinya. Suatu sore, saat Yusuf pulang dari masjid, ia menemukan Alina duduk di dapur dengan mata yang sembab. "Alina, apakah aku melakukan sesuatu yang salah?"
Tanya Yusuf dengan hati-hati. Alina hanya menggeleng, namun air matanya kembali jatuh. Aku hanya tidak tahu bagaimana menjalani semua ini, bisiknya. Yusuf terdiam, namun hatinya terasa hancur. Ia ingin membantu Alina, tapi ia juga tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Hari-hari berlalu, namun jarak di antara mereka tetap terasa seperti jurang yang tak berujung. Yusuf terus menunjukkan kesabaran, sementara Alina terus terjebak dalam bayangan masa lalunya. Yusuf tahu, Alina masih mencintai seseorang yang bukan dirinya. Namun, ia memilih untuk bertahan, berharap waktu akan membawa perubahan. Sementara itu, Alina merasa semakin terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, jauh dari kebebasan yang dulu menjadi dunianya. Bagian 3. Tembok yang runtuh. Malam itu, hujan turun deras, seakan mencerminkan suasana hati Alina yang kacau. Di sudut kamar sederhana itu, ia duduk termenung dengan pikiran yang berkecamuk. Yusuf baru saja pulang dari masjid, tubuhnya basah karena lupa membawa payung. Ketika ia melihat Alina terdiam di kursi dengan tatapan kosong, Yusuf mendekat, membawa segelas teh hangat untuknya. Namun, Alina hanya menatap teh itu tanpa mengucapkan terima kasih. Yusuf menghela napas dalam-dalam. Alina, panggil Yusuf dengan suara pelan. Aku tahu kau tidak bahagia. Aku bisa melihatnya sejak hari pertama kita menikah. Alina terkejut mendengar nada suara Yusuf yang berbeda malam itu. Biasanya, Yusuf selalu penuh kelembutan. Tapi kali ini, ada kesedihan dan keputusasaan yang samar di balik ucapannya. Jika aku menyakitimu dengan cara ini, katakanlah. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan agar kau merasa lebih baik. Lanjut Yusuf. Alina terdiam sejenak sebelum akhirnya meledak dalam tangis. Kenapa kau tidak pernah memaksaku untuk mencintaimu, Yusuf? Kenapa kau terus bersikap baik seolah semua ini normal? Kau tahu aku tidak pernah ingin menikah denganmu, bukan? Ucap Alina dengan nada yang penuh kepedihan. Yusuf menunduk, menahan perih di hatinya. Aku tahu, Alina. Tapi cinta itu bukan tentang memaksa. Aku hanya ingin kau bahagia, meski mungkin aku bukan orang yang bisa memberimu itu. Air mata Alina semakin deras. Aku tidak tahu bagaimana caranya bahagia, Yusuf. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku lagi. Hidup ini terasa seperti siksaan, katanya dengan suara gemetar. Yusuf mendekat, lalu berkata, kau tidak perlu mencintaiku, Alina. Kau hanya perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Aku akan selalu ada di sini, tidak peduli berapa lama itu akan memakan waktu. Kata-kata itu menusuk hati Alina, membuatnya merasa lebih bersalah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alina merasakan sesuatu yang berbeda. Ia masih tidak mencintai Yusuf, tapi ia mulai melihat pria itu sebagai manusia yang benar-benar tulus. Kata-kata Yusuf menggema di kepalanya, perlahan meruntuhkan dinding kebencian dan rasa sakit yang selama ini ia bangun. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk menerima Yusuf masih panjang dan penuh liku. Bagian 4. Cinta yang tumbuh dalam diam. Hari-hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, Alina mulai membuka dirinya. Yusuf tetap seperti biasanya, penuh kesabaran dan perhatian. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Alina sebelum pergi ke masjid. Alina yang awalnya tak peduli, mulai memperhatikan. Ia terkejut ketika suatu pagi Yusuf meninggalkan secarik catatan kecil di samping teh hangatnya. Semoga harimu indah, Alina. Itu adalah pesan sederhana, tapi cukup untuk membuat Alina tersenyum tipis. Ketika Yusuf mengajaknya berjalan-jalan ke ladang, Alina merasa canggung pada awalnya. Namun, saat mereka berbicara tentang hal-hal kecil, ia mulai merasa nyaman. Yusuf bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia kehilangan ibunya di usia muda, dan bagaimana ia belajar menjadi seorang ustaz. Alina mendengar dengan seksama, merasakan sisi Yusuf yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada koneksi antara mereka. Namun, ada saat-saat ketika bayangan Darrell masih menghantui Alina. Ketika ia mencoba mengingat masa-masa bahagianya di kota, wajah Yusuf muncul menggantikan Darrell di pikirannya. Ini membuat Alina bingung. Ia merasa bersalah karena hatinya masih berpegang pada masa lalu. Tetapi di saat yang sama, ia juga mulai menghargai kehadiran Yusuf. Yusuf, di sisi lain, tidak pernah menuntut apapun.
Ia hanya ada di sana, menjadi pendamping yang setia. Suatu malam, ketika mereka sedang berbicara di beranda, Yusuf tiba-tiba bertanya, "Apa kau masih memikirkan kota?" Alina terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kadang-kadang. Tapi aku mulai merasa nyaman di sini." Yusuf tersenyum lembut, meskipun hatinya tahu itu adalah jawaban yang setengah hati. Namun, bagi Yusuf, itu sudah cukup. Ia tahu cinta butuh waktu, dan ia bersedia menunggu. Ketika Alina akhirnya mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak pertama mereka, semuanya berubah. Yusuf menangis bahagia saat mendengar kabar itu, sementara Alina merasa campur aduk. Ia takut, namun di saat yang sama, ia merasakan harapan baru. Kehidupan mereka perlahan berubah menjadi lebih baik. Yusuf semakin perhatian, dan Alina mulai melihatnya sebagai seseorang yang ia butuhkan, bukan sekadar orang yang dipaksakan kepadanya. Tapi, kebahagiaan ini masih rapuh, seolah angin kencang bisa menghancurkannya kapan saja. Bagian 5, Langit yang Kelam. Hari itu cerah, dan Yusuf memutuskan pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan bayi. Alina, yang kini mengandung 7 bulan, merasa jauh lebih tenang dalam menjalani hari-harinya. Ia bahkan tersenyum saat Yusuf berpamitan dengan candaan, "Jangan lupa istirahat, Bu Hamil." Namun, rasa tenang itu berubah menjadi kegelisahan ketika Yusuf tidak juga kembali hingga malam tiba. Alina mencoba menghubungi ponselnya, namun tidak ada jawaban. Hatinya mulai dipenuhi firasat buruk. Tengah malam, ketukan keras di pintu membuat Alina terlonjak. Seorang tetangga berdiri dengan wajah pucat. "Yusuf, mengalami kecelakaan," katanya dengan suara bergetar. Dunia Alina terasa runtuh seketika. Ia bergegas ke rumah sakit, berharap kabar itu salah. Namun, harapan itu hancur ketika ia melihat tubuh Yusuf terbujur kaku di ranjang rumah sakit. Air matanya mengalir deras, dan ia menggenggam tangan Yusuf yang kini dingin. "Kenapa kau pergi begitu cepat? Aku belum sempat membalas semua kebaikanmu." Tangisnya pecah. Hari-hari setelah kepergian Yusuf terasa seperti neraka bagi Alina. Rumah yang dulu terasa hangat kini begitu sunyi. Bayangan Yusuf yang selalu tersenyum dan penuh perhatian terus menghantui pikirannya. Di meja, ia menemukan tas Yusuf yang sempat dibawa ke kota. Di dalamnya, ada sepasang sepatu bayi kecil berwarna putih. Yusuf telah mempersiapkan hadiah untuk anak mereka, bahkan di saat-saat terakhirnya. Alina memeluk sepatu itu sambil menangis terseduh-seduh. Di tengah dukanya, Alina menemukan sebuah surat yang Yusuf tinggalkan di antara buku-buku doa miliknya. Dalam surat itu, Yusuf menulis, "Alina, aku tahu kau pernah membenciku, dan aku memahaminya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu, meskipun aku tak pernah bisa mengatakannya dengan kata-kata. Aku percaya, kau akan menjadi ibu yang luar biasa untuk anak kita." Surat itu membuat Alina merasa seperti ditikam. Cinta Yusuf begitu tulus, namun ia menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Alina menghabiskan malam-malamnya di kamar, memeluk perutnya yang membesar. Ia berbicara kepada bayinya, berjanji untuk melindungi dan mencintainya seperti Yusuf mencintai mereka. Meski hatinya penuh luka, ia tahu ia harus bangkit. Yusuf mungkin telah pergi, tapi cinta dan kenangannya akan selalu hidup dalam dirinya dan anak mereka. Bagian 6, Cahaya Baru. Bulan berikutnya, Alina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamai anaknya Farel, nama yang pernah Yusuf sebutkan dalam obrolan mereka suatu malam. Melihat wajah Farel, Alina merasa seperti melihat Yusuf kembali. Tangisannya bercampur dengan kebahagiaan, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Kehadiran Farel menjadi pengingat bahwa Yusuf telah meninggalkan sebagian dirinya untuk menemani Alina. Meskipun kehidupan di desa terasa sunyi tanpa Yusuf, Alina mulai bangkit perlahan. Ia menerima bantuan dari tetangga yang turut merawatnya selama masa-masa sulit. Alina juga menemukan kekuatan dalam menjalani hari-harinya bersama Farel. Setiap senyuman bayi kecil itu memberinya semangat baru untuk melangkah maju. "Aku harus menjadi ibu yang kuat untukmu," bisiknya sambil memeluk Farel. Suatu hari, Alina memutuskan untuk membuka buku catatan Yusuf yang dulu sering ia bawa. Di dalamnya, ia menemukan catatan tentang impian Yusuf untuk membangun tempat belajar gratis bagi anak-anak desa. Impian itu menyentuh hati Alina, dan ia merasa inilah saatnya untuk meneruskan warisan Yusuf.
Dengan sisa tabungan Yusuf, Alina memulai langkah kecil untuk mewujudkan impian suaminya. Membangun tempat belajar itu menjadi terapi bagi Alina. Ia melibatkan anak-anak desa, mengajarkan mereka membaca dan menulis. Meski sederhana, tempat itu dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan. Alina merasa Yusuf selalu ada di sisinya, tersenyum melihat apa yang ia lakukan. Farel pun tumbuh menjadi anak yang ceria di tengah lingkungan yang penuh kasih. Hari itu, saat Alina berdiri di depan tempat belajar bersama anak-anak desa, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian. Ia menatap Farel yang bermain di halaman dengan senyum lebar. "Terima kasih, Yusuf. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Tapi kini, aku tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup dengan cinta yang kau tinggalkan," ujarnya pelan. Bagian 7. Janji kepada hati. Tahun demi tahun berlalu, dan Alina berhasil membangun kehidupan yang penuh makna. Tempat belajar itu berkembang menjadi pusat kegiatan anak-anak desa. Farel kini tumbuh menjadi anak yang pintar dan baik hati, membawa kebanggaan bagi Alina. Setiap kali ia melihat senyum Farel, ia merasa Yusuf masih hidup di dalam diri anak mereka. Suatu sore, Alina membawa Farel ke makam Yusuf. Ia membawa bunga-bunga segar dan duduk di samping nisan suaminya. "Lihat, Yusuf, Farel sudah besar sekarang. Dia sangat mirip denganmu. Tahu? Pintar dan penuh kasih," katanya dengan senyum yang bercampur air mata. Farel, yang belum sepenuhnya mengerti, hanya tersenyum sambil memegang tangan ibunya. Alina mengingat kembali semua kenangan bersama Yusuf. Meskipun awalnya penuh luka dan kebencian, pernikahan mereka berubah menjadi sesuatu yang indah, meski hanya untuk waktu yang singkat. Ia menyadari bahwa Yusuf adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya, tentang cinta yang tulus, kesabaran, dan pengorbanan. Cinta Yusuf membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat. Ketika mereka pulang dari makam, Farel bertanya, "Ibu, apakah ayah di surga sekarang?" Alina tersenyum dan menjawab, "Iya, Nak, ayah di surga. Dan dia pasti sedang tersenyum melihat kita." Kata-kata itu membuat Alina merasa lega. Meski kehilangan Yusuf masih menyakitkan, ia tahu bahwa cinta mereka telah meninggalkan jejak yang abadi. Hari-hari terus berlalu, dan Alina menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia belajar bahwa meskipun Yusuf tidak lagi bersamanya secara fisik, cinta Yusuf akan selalu menjadi cahaya yang membimbingnya. Di dalam hati, ia berjanji untuk menjaga kenangan mereka tetap hidup, dan memastikan Farel tumbuh dengan mengetahui betapa luar biasanya ayahnya. Kini, hidup Alina dipenuhi dengan harapan dan cinta, sebuah akhir yang indah untuk perjalanan yang penuh liku.